mabuk. Sok maju dulu semua, yang di belakang maju ke depan. Maju Bu, biar kelihatan gantengnya Bu. Biasa aja keles. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar Bu, lapar. Terus maem dulu, terus dahar aja. Ini ngelola orang Sunda dia. Ibu suka nonton film ajab kagak? Di TV suka nonton film ajab. Di situ ada judulnya Ajab Penonton Tidur. Itu meninggalnya Bu susah kencing. Ada 3 manusia di antara yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diwajibkan untuk menjawab salam. Yang pertama, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diwajibkan untuk menjawab salam, yaitu adalah orang yang sedang tidur. Orang tidur tidak wajib jawab salam, betul? Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diwajibkan untuk menjawab salam, yaitu orang yang enggak mendengar, alias orang budak. Orang budak tidak wajib jawab salam, betul? Dan yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan untuk menjawab salam, yaitu adalah orang yang tidak punya akal, alias orang biasa aja kalau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas, ridho, dan sadar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilunaskan hutangnya. Kuning semangat. Berarti kelihatan yang aminnya kencang, berarti itu gede tenaga. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayanil mahnya'ir rasyad. Amada arbaban nuha wa rasam. Syamsal bayani fi suduril ulama. Fa absaru mu'jizatal Qur'an. Wadihatan bisati'il burhan. Wa syahadu matali'al anwar. Wa mahtawat alaihi min asrar. Fanazahul quluba fi riyadi. Wa urudul fikra ala hiyadi. Summa salatullahi ma taranna mahadi yasukul aisa fi ardil hima. Ala nabiyyina al-habibil hadi. Ajal li kulli natikin bidad Muhammadin Sayyidi khalqillahil arbi tahil awwah.
summa ala baqiyati sahabati dawit tuqa wal fadli wal inabah wal hajmi wal najdati wal bara'ah wal hajmi wal najdati wal syaja'ah ma akafa qalbu ala al-Qur'an murtakiyan lihadiratil irfan amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang kencang Allah. Kalah sama orang Arab. Kalau orang Arab dengar Quran Allah Allah, kita mah sambil tungkul iyo yo. Ayah yo yo. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih saya aturkan kepada pengatur waktu, penata acara, MC, mana MC? Allati a'tani li atakallama amamakum wa amamakunna ajma'in. Kita doakan mudah-mudahan ini MC gampang rezeki, gampang milik, gampang jodoh, gampang meninggal. Tenang si angin terjadi. Saya mau tanya sama ibu sama bapak, mending gampang meninggal, mending susah meninggal? Kenapa barusan ngelangap terjadi sih? Mending gampang, susah meninggal itu sakit. Jangankan kita orang biasa, pangkat Nabi, pangkat Rasul, pangkat Aulia, ketika mengalami yang namanya sakaratul maut, itu sakitnya luar biasa, betul? Bahkan Imam Ghazali mengatakan, diawali dengan kalimat qasam, kalimat sumpah, wallahi, demi Allah, seandainya jenazah yang kau tangisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangunkan sekejap saja, lalu menceritakan tentang apa yang ia alami ketika sakaratul maut, kau yang sedang menangisi itu mayit akan melupakan dirinya dan hanya mengingat dirimu sendiri. Nah, iya porsinya. Lamun ayah hiji mayit, eta mayit kebicara-cerikan kurang arti ente yang kagak ngerti dengerin lamun ayah hiji mayit, eta mayit kurang kebicara-cerikan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala dihudangkeun samanit baik nyaritakeun kana naon perkara entos di alaman nalika sakaratul maut. Anjeun kening cerikan eta mayit bakal mohokeun kana eta mayit. Boleh saya cerita? Boleh saya cerita? Ada satu kiai. Itu kiai punya burung. Kiai punya? Ya kemana-mana sih ya? Kiai punya burung kakak tuh. Emang maksud itu burung apaan? Burung kakak tuh. Itu burung sama si kiai. Itu burung sama si kiai dilatih kalimat tasbih, dilatih kalimat tahmid, dilatih kalimat takbir sampai fasih itu burung. Tiap menit itu burung ucap subhanallah, tiap detik ucap la ilaha illallah, tiap jam ucap Allahu akbar, sampai fasih itu burung.
Satu ketika burung itu lepas, dikejar sama si kiai dan santrinya, nggak kekejar. Ia terbang ke tengah jalan, ketabrak sama truk. Tahu truk? Mati itu burung. Diambil itu burung sama si kiai, lalu dikuburkan itu burung. Setelah kejadian tersebut, si kiai nangis 7 hari 7 malam. Nangis itu kiai. Lalu seorang santri datang memberanikan diri bertanya kepada kiai, Mbak Yai punten, saya lihat kiai tiap hari tiap malam menangis terus gara-gara kehilangan itu burung. Kalau kiai menangis gara-gara sedih gara-gara kehilangan itu burung, saya dan santri yang lain akan carikan burung yang lebih bagus. Saya akan carikan burung yang lebih indah. Saya akan carikan burung yang lebih mahal. Kata kiai kepada nak santri, punten. Saya nangis bukan karena sedih kehilangan itu burung. Saya nangis bukan karena tak ridho kehilangan itu burung. Yang membuat saya nangis yaitu ketika melihat burung itu sakaratul maut. Saya latih burung tersebut kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir sampai pasti itu burung. Tapi kenapa pas sakaratul maut itu burung di lisannya, di patuknya tidak keluar kalimat tasbih, yang ada keluar kalimat nahan sakitnya sakaratul. Apalagi kita yang setiap hari lisan kita ngomongin orang, yang setiap hari lisan kita sebar fitnah, sebar hoak, sebar adu domba. Betul? Burung saja yang tiap hari, tiap menit, tiap detik ia bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah. Ketika sakaratul maut ia lupa. Betul? Makanya kita doakan MC gampang. Di sini musim panas, belum pernah hujan ya. Pantesan nggak ada air di sini. Bisa air, nggak ada kopi. Saya minum dulu boleh ibu? Agak ngambek, nggak marah. Balik aku kena kurang era sih. Ibu tahu kalau di kampung saya itu namanya air apa ini? Air mur? Air mur? Air mur? Murah. Kalau yang mahal itu ada serang-serangnya, ada manis-manisnya, ada yang kecalu, yang kumau. Ini mah air mur. Jangan dirubah-rubah yang tadi. Ini apa? Yang bau tak? Oh. Terkesiman kuahnya sih ya. Terus sampai subuh siap. Aing mah balik siap. Ibu aja dong video siap. Bismillah. Alhamdulillah. Alayan kudrat iradat inayah hidayah Allah. Di malam yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin kita mau datang ke tempat ini, betul? Kalau bukan karena iman, nggak mungkin kedua kaki kita datang ke tempat ini untuk mencari ilmu, betul? Banyak saudara-saudara kita
rumahnya dekat dengan pengajian, rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya dekat dengan majelis taklim, tapi dia enggan melangkahkan kakinya ke tempat ilmu, betul? Tapi kita alhamdulillah, kalau bukan karena nikmat anugerah dari Allah, tidak mungkin kita datang ke tempat ini, betul? Ada ala, ada nakmah. Ala, fabi ai ala rabbikuma tukan. Ala, mata ala, kaki ala, tangan ala, hidung ala, semua itulah ala Allah. Tapi banyak orang yang mendustakan anugerah dan nikmat dari Allah, betul? Tapi ada yang di dalam ala itu, apa? Yaitu nakmah. Banyak orang tangannya ada tapi tidak bisa bergerak, betul? Matanya ada tapi tidak bisa melihat, telinganya ada tapi tidak bisa mendengar, kakinya ada tapi tidak bisa melangkah, burungnya ada tapi tidak bisa berdiri. Ayah gitu ayah, ayah gitu ayah. Salaki manis saya. Waduh, Ibu bisa melihat saya sekarang itu adalah nikmat dan ala dari Allah, betul? Tapi kadang nikmat dan ala dari Allah tak kerasa, tak ngerasa, kagak kerasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kapan terasanya? Nanti ketika mata kita rabun. Pertama min 1, min 2, min 3, min 4 sampai tidak bisa melihat, dibawa ke Cicendo, dioperasi puluhan juta, masih saja belum sembuh. Di situ bakal terasa bahwa mata adalah ala dan nikmat anugerah dari Allah, betul? Ibu bapak sekarang bisa melihat saya, itu adalah anugerah ala dan nikmat dari Allah. Ibu bisa mendengar saya berbicara, itu pun sama anugerah ala dan nikmat dari Allah. Tapi kadang itu nikmat dan ala berupa pendengaran, tak terasa, tak dirasa, bahkan kagak ngerasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah, betul? Kapan terasanya? Nanti ketika telinga kita berkurang fungsinya. Tombol bertelinga berkurang, Bu. Kita lagi enak-enak korekin kuping, Bu, pakai korek kuping. Ada yang kayak begitu? Itu si korek kuping kapasnya ketinggalan di dalam, betul? Ada yang pernah ngalamin? Hah? Rasanya kagak enak, rasanya mepot, iya celik kegenah. Dipanggil suami, Pak, ini telinga saya mepet. Dikasih minyak, enggak keluar, dikasih air, enggak keluar, bahkan makin ke dalam. Kata si bapak, oh ya kita cari pelepah pepaya, tahu pelepah pepaya yang bolong itu, diambilin sama si suami pelepah pepaya, lalu disedotkan ke lihang ini apa, telinga ibu. Ibu, ini emang pahit, bukan kapas yang kena yang ada tai, telinga. Nggak juga itu sembuh, nggak bisa keangkat, lalu dibawa ke dokter 24 jam. Kata dokter, Neng, Bu, ini kapasnya sudah di dalam. Wayahna ya ibu kudu dicanak ke spesialis, dokter spesialis di rumah sakit umum. Berangkat ibu sama suami ke rumah sakit spesialis, diambil pakai alat dengan harga 500.000. Kapas yang harganya 50 perak diambil dengan uang 500.000. Di situ bakal terasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Syukuri anugerahnya, benar. Ibu sekarang punya suami. Ibu punya suami. Yang janda ada. Janda muda ada. Janda tua ada. Janda muda buat saya, janda tua buat MC. Bener. Sekarang lagi musim, ibu, bener. Nikah anak muda ABG, nikah sama nenek-nenek musim, bener.
Kemarin terakhir di daerah Kalimantan umur 17 tahun nikah sama umur 65 tahun, benar? Masya Allah, saya ngebayangin malam pertamanya. Malam bujang, penasaran. Itu anak mudanya di nenek nggak ketemu di ketek. Malam bujang, penasaran di kenyot. Nyempil ku di mutu. Ampun, Gusti. Dilaporkan besoknya. Masya Allah, ternyata pengantin tersebut yang nikah sama nenek-nenek mati. Dibawa ke rumah sakit di Rongsen, keracunan susu basi. Ampun ya. Boleh ini. Tapi hebat kalau nenek-nenek nikah sama budak orang, hebat. Tadi kan ngasih susu sama suaminya belum ke belakang. Allah ya Karim ya Rabbana. Terus. Terus terputus ya. Saya biasa ngaji itu cuma sejam, Bu. Kalau lewat sejam berarti lembur. Emang pabrik doang yang lemburan. Ustaz di lemburan. Suami ibu adalah anugerah dari Allah, betul. Tapi kadang itu suami ala dan nikmat dari Allah tak kerasa dan tak merasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kapan terasanya? Nanti ketika kita sudah menjadi janda, benar? Terasa Bu yang janda sepi terasa. Tapi sekarang janda bangga, Bu, benar? Baru pisah, baru tinggal suaminya, belum beres kita sudah dandan lagi, betul? Online, update status OTW papasan. Alis di menor-menor, percis nak arit disukun. Ayah itu ayah, manis ayah namo. Pada arit disukun, benar? Masya Allah. Update status OTW kapasan. Nenek-nenek bisa wain OTW kapasan. Bahkan survei membuktikan di kampung saya punten Pak Bu, di kampung saya sekarang di Sukabumi khususnya, survei membuktikan tahun 2019 terjadi perceraian, di antaranya hampir 7.354 terjadi perceraian. Itu sampai bulan Oktober. Berarti Bapak RW kalau mau janda sana banyak, Pak. Bu RW ngamuk siapa? Ternyata dicari-cari faktornya apa? Yang pertama faktornya terjadi banyak perceraian, yaitu masalah ekonomi. Di kampung saya, Pak, maaf punten, bukan mau jelekin di kampung saya, tapi asli terlihat tiap hari bahwa di kampung saya itu yang kerja itu perempuan, Bu. Pagi-pagi suami nganterin istri ke pabrik, beres suami nganterin istri ke pabrik, itu si suami nganterin anaknya sekolah, beres nganterin anaknya sekolah, pulang ke rumah nyuci, beres nyuci, gosok baju, beres gosok baju, beres rumah nongkrong di pos ronda. Si Aceh di rumah saya kampung Cidahu, di kampung orang si Eta. Benar. Makanya terjadi perceraian akibat ekonomi. Dicari-cari lagi yang kedua apa? Ternyata faktor kedua perselingkuhan. Yang diawali oleh apa? Oleh media sosial, oleh Facebook, oleh WhatsApp, oleh Instagram, YouTube, jangan saja. Benar?
Ayah ibu-ibu di dia nusuk Facebookan. Ayah, suami kamu yang perhatian, bukannya laki-laki yang bukan mahram. Sayang, tadi apa? Sudah makan belum? Udah tidur belum? Ada salah kiri mah diantap siap. Ayah begitu ayah. Masya Allah. Ternyata faktor perceraian yang kedua adalah perselingkuhan. Di situ nanti akan berasa bahwa itu suami adalah anugerah dari Allah. Sebaliknya bapak-bapak, ibu, bapak apa ibu ya? Bapak akan merasa bahwa istri adalah anugerah dari Allah, nikmat dan alat dari Allah. Tapi kadang itu nikmat dan alat tak merasa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Kapan terasanya? Nanti ketika menjadi muda, benar? Batin kasiksa usum hujan kompi. Makanya si orang sok galak kan jadi pamajikan. Ada yang galak sama istrinya? Ada bu? Kelihatan kalau yang istrinya, suaminya galak itu istrinya kurus bu. Pegang siap, bener? Bisa katakan wah kan? Wah tangga jual mana? Oh kemajuan. Pak kalau pengen maju deh berobat. Bang kamu kejar baru. Bapak musir, ya saya musir. Terus di mana anak? Bawa. TV bawa. Motor bawa. Mobil bawa. Tapi saya ikut. Oh ramai musir saya teman enong. Terus begitu ayah. Gusti ibu, saya mau tanya sama ibu, mending suami miskin tapi baik apa kaya tapi galak? Miskin. Oh, lain pilihan saya tanya. Mending miskin tapi baik apa kaya tapi galak? Dengerin Pak. Semua cek. Kaya mah kawin deui ya. Dengerin Pak, makanya jangan galak sama istri, betul? Percuma tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah lega di mana-mana tapi batin kesiksa, makan kagak merasa. Dengar berita suami nikah sama janda. Ayah begitu ayah. Kalau kesentakan wae dibawa ke rumah sakit itu si istri kagak ngapa-ngapa, dibawa ke dokter 24 jam teu naon, dibawa ke dokter umum dirongsen, hasil rongsenannya gambar salaki ke molotov. Makanya bapak-bapak jangan galak sama istri ya, apalagi bapak-bapak nih jangan suka nyimpen duit di kopea. Ada yang kayak begitu? Ada. Dipinta buat jajan anak kagak ada. Dipinta buat acara santri kagak ada. Buat mancing ayah siap. Ayah sok ayah di ayah. Yang suka mancing ada. Kelihatan kalau yang suka mancing itu tangannya hitam. Harusnya cium tangan, mau umpan. Gusti, ya Allah. Jangan galak sama istri. Insya Allah saya doakan para ibu, para bapak rumah tangganya langgeng sampai yaumul qiyamah. Ibu, bu, meninggal suami apa ditinggalin suami meninggal? Jawab. Pasti bu. Mending ditinggalin suami meninggal apa ninggalin suami meninggal? Itu pemajikan saya itu ditarik. Mending ditinggalin suami benar? Masya Allah. Tapi benar bu, kalau ibu ditinggalin suami, ibu ninggalin suami meninggal itu sakit benar. Ibu belum 7 harinya suami sudah melek-melek sama janda sebelah, betul?
Kayak yang iya aja. Pas ibu meninggal gotong keranda ibu paling depan. Ambil nangis. Ibu masuk ke dalam kubur, ya, yang paling injak siapa paling kencang? Suami. Ayo siap. Jangan balik lagi sih. Ayo sih. Benar? Ibu dikubur, si suami nangis di atas pusara ibu kayak yang iya. Ditanya sama Pak Ustadz, Pak, kenapa nangis sedih Pak? Tidak ada teman tidur. Kenapa nangis sedih Pak? Anda ada yang ngurus, tenang, itu harus janda sebelah mana? Ampun sih. Terus saya terus. Udah mau sejam Bu. Coba saya minta semua berdiri semua ya. Diri dulu semua. Berdiri semua. Pak, berdiri semua. Berdiri semua. Semua berdiri. Yang duduk serahin bisul. Berdiri semua. Semua berdiri. Yang di dalam PRW, PRT semua berdiri. Sudah berdirinya sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua duduk lagi. Takutnya pegel dari tadi duduk. Udah kayak gini sih kok berat lagi. Terus para ustadz, para asatid wal asatidah, wabil khusus guru-guru kita semua. Tak lupa yang saya hormati guru saya Kiai Haji Makmun Soleh. Tak lupa juga Al-Mukarram Mbah Muhtaram Kiai Haji Rizki Zulkarnain Al-Batawi. Tak lupa juga guru saya tadi Habib Dia bin Jain bin Sahab. Tak lupa juga ya ini. Kita doakan mudah-mudahan para kiai, para jengan, para ustadz, para asatidah, para ustadzah oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya. Diberkahkan makin berkah ilmunya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tak lupa satu lagi yang saya hormati para santri, wasantriat. Alhamdulillah yang cantik-cantik, subhanallah. Ibu-ibu yang sedang siap. Saya tulis baik, terima saya tulis semua. Saya mau tanya sama anak santri, pengen nikah sampai santriat, pengen nikah sama santri. Agak ada yang musuh ya. Kenapa? Pengennya sama artis Korea. Santri itu berkah nak. Saya santri dari kecil, alhamdulillah berkah. Kerasa ada yang bilang masa depan santri suram jeksahas ya. Saya pesantren dari kecil, ngaji dari kecil, alhamdulillah berasa nikmatnya, berkahnya sekarang. Tiap bulan saya berangkat ke luar negeri tidak pernah berhenti. Ngaji sampai ke Hong Kong, sampai ke Taiwan, keliling Indonesia, alhamdulillah berkah. Rumah ada, mobil banyak, alhamdulillah. Sekali turun dari sini panggung gaji PNS kalah. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Dalam Tafsiratul Qurtubi ada bahasa begini: Fawailul liman ba'a akhiratahu lidunyahu. Celaka ustadz, kiai, ajengan, qori, mubari ketika dipanggil untuk maulid, dipanggil untuk Isra Mi'raj, itu narik harga, celaka. Ada yang kayak begitu? Bahasa kasarnya begini: lamun ayah kiai, ajengan, qori, mubari dipanggil buat Isra Mi'raj, dipanggil buat maulid, narik harga, berarti itu kiai gok. Yang
kenceng berat-berat. Lamun ayat kiai ajengan bari mubalik dipanggil buat Isra Mi'raj, dipanggil buat maulid, dipanggil buat perayaan Islam, narik harga, berarti itu kiai gop, kiai gop, kiai gop. Tapi ada yang lebih goblok. Panitia undang ustaz jauh-jauh amplopnya kecil. Mana yang penting pulang hasil Bu. Saya boleh cerita Bu? Boleh. Saya kemarin pulang ngaji di Kampar Riau, dijemput di bandara sama supir mau langsung ke daerah Cianjur. Di Ciawi, tahu Ciawi? Ada razia polisi Bu jam segini malam-malam. Pas di Ciawi saya diberhentiin sama polisi. Selamat malam Pak. Malam. Coba Bapak SIM-nya? Iya Pak ada. STNK? Ada. Bapak dari mana? Saya pulang ngaji Pak dari Kampar Riau. Mau kemana? Mau ke Sukabumi. Bener Bapak pulang ngaji? Ya pulang ngaji. Kalau bener Bapak pulang ngaji, coba buka bagasi. Dibuka bagasi sama polisi, ada bekaka, ada bolu, ada bukti. Biasanya saya pulang di sini lewat ke daerah Papa Putih suka ada razia Bu ya. Benar? Pas saya lewat pas papasan bapak kopi. Selamat malam Pak. Malam. SIM-nya mana Pak? Ada. STNK ada Pak. Bapak dari mana? Saya pulang ngaji Pak. Dari mana? Dari Baladewa dulu Pak. Oh benar Bapak pulang ngaji. Coba kalau Bapak pulang ngaji buka bagasi, pasti buka kosong. Iya yuk. Mobil saya yang silver sana. Bagasinya madep ke sana kok. Ya kemana weh kayak gini. Terus. Terus pukul ya. Itu namanya apa? Batu. Kita pembalikan saham dicatatkan ya. Terus sengaja ya bikin saya terakhir buat pada bangun. Allah ya Karim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji hanya milik Allah. Ngesehu siapa? Semua makhluk yang ada di alam dunia ini, baik itu makhluk yang besar, makhluk yang kecil, makhluk yang bernyawa, makhluk yang tidak bernyawa, semua bertasbih, bertahlil kepada Allah, betul? Makanya hidup mereka senang, hidup mereka tenang, karena mereka selalu bertasbih, bertahlil kepada Allah. Bu, Ibu, Pak, saya mau tanya sama Ibu, sama Bapak, pengen tenang hidup, pengen tenang hidup, pengen. Kalau kita pengen hidup itu tenang, yang pertama tidak boleh merasa diri lebih benar daripada orang lain, betul? Tidak boleh kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Tidak boleh kita merasa diri lebih suci daripada orang lain. Apalagi sampai merendahkan orang lain, sampai mengkafir-kafirkan orang lain, orang yang berbeda paham dengan dirinya, betul? Loba ayat begitu, loba. Orang yang mengkafir-kafirkan kita yang suka baca maulid, yang kafir-kafirkan kita yang suka baca sholawat, benar? Ayat begitu ayat. Bilang buat apa sholawat kepada Nabi? Nabi itu manusia biasa seperti kita. Memang
manusia seperti kita, betul? Tapi Nabi Muhammad itu beda. Nabi Muhammad memang tidur seperti kita, Nabi Muhammad memang makan seperti kita, tapi Nabi Muhammad beda, betul? Kita sama Nabi beda. Kita memakannya, Nabi memakannya sedikit, kita mah sedikit-sedikit. Kita mah tidurnya sebentar, Rasul tidurnya sebentar, kita mah sebentar. Beda, benar? Ya Allah. Jangan ya. Bahkan bilang buat apa kita bersolawat kepada Nabi? Ma Allah ya Karim, Nabi manusia seperti biasa. Nabi sama seperti kita manusia, tapi Muhammad mana? Kalau ibu punya anak Muhammad namanya, dipanggil kualitarasi, jam Muhammad, tak usah baca selawat. Benar? Atau pemain bola, pemain Persija, atau komentator, ya bola dioper kepada Niko Simanjuntak, Niko Simanjuntak dioper kepada Bambang Pamungkas dioper kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Muhammad itu, benar. Tapi Nabi Muhammad, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Saqalain, Sayyidul Jinni wal Basar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita baca sholawat, benar? Tidak usah kita dengar orang-orang yang seperti itu. Ini majlis sholawat, kita terus gawankan sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu, inna Allaha wa malaikatahu yusallu. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah engkau kepada Nabi. Sallu, kata santri, fil amar mabniun ala dhammi, li'annahu ittisal biwawil jamaah, wal aslu fil amri yang surifu ila wujub. Asalnya kalimat amar, asalnya kalimat perintah, itu menuduhkan, menandakan itu adalah wajib. Benar? Wajib kita baca sholawat. Makanya orang-orang yang kayak begitu jangan didengar-dengar. Ada lagi kemarin di kampung saya ada yang bilang, ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Buat apa kita ngaji ke Mangpeng? Imam Syafi'i disebut Mangpeng. Ada yang kayak begitu? Langsung saja ke Imam Bukhari ahli hadis. Hei, Imam Bukhari itu siapa? Gurunya Imam Bukhari siapa? Ahli hadis memang Imam Bukhari, tapi ahli hadis belum tentu ahli fikih. Tapi ahli fikih pasti ahli hadis, benar? Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad yang meninggal tahun 256. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki yang meninggal tahun 179 Hijriah. Imam Maliki berguru kepada Abu Sina. Abu Sina berguru kepada A'ras berguru kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung berguru kepada Nabi Muhammad. Jadi gurunya Imam Bukhari itu Imam Syafi'i. Siapa tunjuk? Kita kembali kepada Quran dan hadis. Guru kita siapa? Wah, Google. Guru kita siapa? Ya YouTube. Itu ayat. Saya ini belajar langsung kepada Rasul. Ya siapa? YouTube. Itu ayat. Masya Allah, bahkan oleh karena itu berani mengkafir-kafirkan kita yang suka tahlilan, yang suka baca sholawat, yang suka baca maulid, yang suka Islami era. Benar? Tidak boleh kita dengar orang-orang yang kayak begitu. Sholawatan terus, tahlil terus, ikhwaniran terus, maulid terus, betul? Tidak usah kita dengar. Ada lagi di kampung saya, Pak, yang mengatakan, benar, itu asalnya dari sini. Itu mengatakan, Pak, bahwa Allah itu tangannya besar, kakinya besar, dia sedang diam di atas aras ucap-ucap angin. Ada yang kayak begitu? Allah katanya sedang di aras, tangannya besar, kakinya besar, sedang melihat kita. Saya mau tanya sama ibu. Saya mau tanya, ibu, Allah ada? Allah ada? Allah ada? Di mana? Di mana?
Kalau mereka bisa jawab, kalau debat adu dalil mereka bisa jawab. Allah ada di atas aras, tangannya besar, kakinya besar, sedang memperhatikan kita. Tapi kita kalau ditanya oleh mereka, Allah ada di mana? Hah? Coba bapak-bapak, Allah ada misalnya di mana? Di langit. Cahaya. Yang bisa saya kasih duit 100.000. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Sekali lagi, Allah ada di mana? Bawa pulang, apalkan, mudah-mudahan jadi ilmu. So, ikutin semuanya. Kalau ada yang nanya Allah di mana, jawab dengan tegas. Allahu, jawab. Allahu mawjudun bila makan wa huwal an ala Allahu mawjudun bila makan wa huwal an apa? Allah mawjud, tapi Allah tak butuh tempat. Allah tak butuh waktu. Allah tak perlu kiri dan kanan. Allah tak butuh depan belakang. Karena Allah mawjud, tidak butuh tempat. Betul? Allah yang menciptakan atas dan bawah. Allah yang menciptakan kiri dan kanan. Allah yang menciptakan bukan depan belakang. Betul? Makanya kalau ada yang hanya begitu, Allah tidak butuh tempat, tapi Allah ada. Betul? Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah bukan khaliq tapi makhluk. Terus nih terus. Saya lihat ke sini sengaja, kalau di sini cantik-cantik. Alhamdulillah. Di sini. Yang pertama, kalau kita pengen tenang hidup, tadi apa? Pohon dewai. Jangan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Betul? Yang kedua, kalau kita ingin tenang hidup, yaitu anak yang soleh dan solehah. Betul? Ibu, ibu pengen anak soleh? Pengen anak soleh? Pesantrenku. Benar? Sekarang akibat pergaulan tak pernah pesantren. Hei anak muda, apalagi perempuan gadis, akibat kagak pesantren, tidak tahu mana yang benar yang salah, tidak tahu mana hitam dan putih, akhirnya terbawa pergaulan. Sekarang banyak maling sela-sela pimpin. Survei membuktikan di kampung saya di Jabodetabek khususnya tahun 2019 bahwa anak SMP, SMA itu 70% sudah tidak perawat lagi. Bawa-bawa usia anak siap. Berarti survei membuktikan 10 anak SMP, SMA 8 sudah tidak perawat lagi. Suwe siap kebagian mana? Yang nyesal nanti siapa nak? Nak Sandriat, siapa nanti yang nyesal? Ketika malam pertama siapa nanti yang nyesal? Suami dan orang tuanya, benar? Ketika malam pertama datang, sang suami nangis ketika mendapati istrinya sudah tidak perawan lagi. Nangis. Dia kumpulkan uang dari ngojek sampai 50 juta, 100 juta untuk melamar gadis impian. Tapi ternyata pas malam pertama si istrinya sudah tidak perawan lagi. Nangis itu suami. Neng tega ke akang, Neng tega ke akang. Tahu gini mah akang nikah sama janda 2,5 juta dapat anak satu. Neng tega sama apa? Malam pertama nyanyi, malam pertama ku dambakan, kini berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Yang paling
ge, aku kena ge. Kata nenek getahnya. Mantan biduan dulu ya. Ampun, ngaji manesnya saya terima ulang. Nyanyi getahnya. Ampun, ya Allah Gusti. Malam pertama sang suami nangis, dia merasa rugi, akhirnya rumah tangganya berantakan. Omat kerneng ini. Barudak kudu eling, ieu zaman geus diguling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela pimpin. Khususna ka kaum istri, omat sing ati-ati, jalma di zaman kiwari, loba maling liang celing. Model zaman hira zaman, loba nu poho ka pangeran. Lamun hayang pamajikan, tinggal ngajingjing di jalan, dibawa ke penginapan, sapeting ucing-ucingan, kawin karak 5 bulan, geus ngais orok huntuan. Ada yang kayak begitu, kawinnya baru 5 bulan, anaknya udah bergigi, ada. Coba siapa? Gusti. Apalagi ini anak muda nih, hei, jaga pergaulan. Santri, layan paujul bau kurba salimah minha walakinha selamatun tujro. Tepati pati buru kilu cager, tapi cager milu buru. Yang ada yang tadinya yang baik bukan ikut, yang tidak baik bukan ikut baik. Yang ada yang tidak baik, yang baik ikut tidak baik. Betul. Akibat pergaulan. Jaga nih, hei, pergaulan. Lima kumaha rambut diponengan, dihejuan, digorengan percis rambutan belum matang. Ada yang kayak begitu, ada. Pakai celana emo. Celana emo tau ibu? Yang merecet itu masukinnya harus pakai kresek. Ada yang kayak begitu, ada? Hah? Ada? Pakai rantai. Ada yang kayak begitu? Itu kelihatan anak dulunya brojoannya itu bengkel. Pakai rantai di pos rodang kita jeng. Oh my darling. PRW lewat apa jam Magdalin. Aku modal eling. Ampun. Jaga pergaulan ya, biar tenang kehidupan orang tuamu, betul? Layan paujul ba'u kurba salimah minha walakinha salamatun tujrob insya. Yang ketiga, ibu pengen tenang hidup, Pak? Pesantrenkan anak kita. Insya Allah anak kita akan menjadi doa dan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Karena kalau pesantren insya Allah berkah. Apalagi ijazahnya sekarang sudah sama. Pesantren sama sekolah biasa, ijazahnya sekarang sudah senilai, sudah sama, bisa dipakai kerja, bisa dipakai apa. Keluar pesantren sekarang bisa kerja, sekuliah bisa apa. Sekarang udah ada undang-undang pesantren. Alhamdulillah. Makanya anak-anak kita jangan gengsi, kita pesantren insya Allah berkah. Karena siapa yang rasain, saya pernah rasain sendiri. Alhamdulillah, tapi sabar ya. Anak-anak santri sabar kalau pesantren. Kalau kita ingin jadi orang, ingin berhasil harus sabar. Jangan sampai ketika orang tua kita seminggu, sebulan tidak kirimin kita uang, ngamuk kayak yang balik. Yang balik ya, aing emang kongeret di daerah. Sabar saya demi Allah, Bu. Saya demi Allah dari pesawat pesantren sampai nikah sampai apa? Alhamdulillah serupiah pun orang tua saya tidak pernah kasih serupiah pun. Demi Allah, ibu saya masih ada. Saya tidak punya ayah dari kecil. Brojo sudah yatim, tapi alhamdulillah hidup dalam garis kemiskinan. Makan kadang tidak. Pesantren makan pun tidak ada. Orang tua saya tidak punya, datang ke pesantren tidak. Tapi alhamdulillah kita berkah. Alhamdulillah ketika orang lain datang, orang tuanya ke pesantren, saya hanya bisa melihat. Beli kitab, orang lain didatangin sama ibunya, sama bapaknya dikasih duit. Saya harus ngumpulin kresek, dijual ke pasar, dikumpulin buat beli kitab. Terus. Tapi sambil itu saya belajar, alhamdulillah berkah. Beri bakal menang, udah
Paham? Alhamdulillah sekarang, alhamdulillah karena kita berkah sabar ketika pesantren dari Sukabumi, alhamdulillah yang ceramah sudah sampai Hong Kong, Taiwan, kemana-mana, alhamdulillah berkah kita sabar di pesantren, insya Allah. Pesantren kan anak kita insya Allah akan menjadi penyemangat dan penenang hidup kita dunia dan akhirat, insya terus. Yang terakhir, yang ketiga, kalau kita ingin tenang, ingin bahagia, ingin damai, senangkan kedua orang tua kita. Tidak ada lain doa yang paling indah, tidak ada lain doa yang paling mustajab, yaitu doa kedua orang tua kita. Ketika orang tua kita sakit dengan perkataan kita, sakit dengan tingkah laku kita, hidupmu akan hancur, hidupmu tidak akan pernah bahagia. Tema kumaha minum teh direweuhkeun bae. Aya gitu aya. Dulu direweuhkeun sama dia, ndak lama gede punya cucu dilebihkeun, direpotin sama cucu, benar? Ada yang kayak begitu? Aya. Manis. Dia yang mau berangkat ke Saudi. Anaknya mau dititipin sama kakeknya sama neneknya. Dia mau berangkat ke Saudi. Nangis itu anak, ibunya setahun tidak pulang-pulang. Abah, hayang ke mama, abah pengen ke mama, abah. Kata kakeknya, cek nak, bentar lagi kamu pulang bawa ontak. Pak mau pak, pengen sekarang mah, hayang ke mama, pak. Dibawa sama si kakek itu ya, si Incu dibawa ke warung beliin keripik pedes. Si gendong sama si kakek biar nggak nangis, nyanyi itu si kakek. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Kata si kakek, si cucunya enak pak, enak asik pak. Berarti dulu Mbah Surik meninggal bukan karena banyak kopi tapi banyak. Beres dibawa beliin keripik pedas, datang zuhur, nangis itu anak masih nangis bu, dipikir sama si neneknya, nek. Saya sudah Pak Umi, ini si Cicu Umi, nangis terus, abah mau sholat dulu, dititipin sama si Umi, masih nangis itu bocah. Mak pengen ke mama, mak, kata si nenek sama si cucunya, cuk, jangan nangis terus, nyanyi itu si nenek. Ulah suri tonggi jeung cerikan indung maneh ka Saudi, bapak maneh kawin deui. Kawin deuna ka urang desa, ka urang Baladewa. Ampun, ingin bahagia, ingin tenang, ingin senang, ingin kaya. Senangkan kedua orang tua kita. Mau ngerti balik mana? Tamu di rumah benghar balik wajar kan? Lagi sholat, lagi di masjid, pulang takut ada yang hilang mobil, dia balik aja. Oke, selamat sampai tujuan. Di mana dia kode? Di mana tadi? Hah? Pengen bahagia, senangkan kedua orang tua kita. Pengen kaya, bukan ke Kanjeng Dimas. Tahu Kanjeng Dimas? Tahu? Kanjeng Dimas tahu? Tapi sama saya bu ya. Alisnya sama, perutnya sama, tapi kantongnya kalau Kanjeng Dimas gede bu. Keluar duitnya ratusan juta, kalau saya cukup 5 juta, 10 juta cukup. Senangkan kedua orang tua kita, insya Allah kita akan bahagia, selamat dunia dan akhirat, senang hidup kita insya Allah. Terus. Yang terakhir dibuat bapak-bapak dengan Indonesia.
buat bapak-bapak ya, rajin sholat berjamaah. Kalau kita ingin bahagia tenang hidup, sholat berjamaah di masjid, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Jangan kayak di kampung saya, Bu. Kalau di kampung saya, Bu, subuh-subuh kalau bulan puasa di sini yang bangunin sahur siapa? Ada ya? Kalau di kampung saya mah kakek-kakek. Benar? Jam 3 subuh, Janari tahu Janari, Bu? Waktu sahur itu datang ke masjid kakek-kakek bawa tongkat, ketok, buka masjid di sini dekat di kampung saya. Dibuka, ambil speaker. Ditiup pada kehakimannya. Margi waos kan kunti paur maksudnya kumargi waktu sudah tabuh til sahur margi waos kan kunti paur beres bangun sahur jam 3 itu si kakek nelpon ke si nenek di rumah. Sekarang kakek punya HP, Pak, bener? Zaman dulu, tapi kenapa kalau kakek di SMS nggak pernah balas? Ada SMS ditelepon si Umi di rumah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Abah pulang dulu bentar lagi nih, imsak makan dulu sahur. Oh iya Abah pulang dulu. Pulang siapa tuh di kampung saya bawa itu, tahu itu tongkat napai sawah tetap masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi sekarang sahur sama apa? Abah sekarang sahur sama bakso kecil-kecil dari situ. Cina Abah nyobain itu bakso, coba dimakan sama siapa? Ini gimana? Digigit sebelah kiri, lompat ke sebelah kanan, lompat ke gigit ke kanan, lompat sebelah kiri, lompat gigit mana ngaco? Abah makan sanggup. Coba sini air, Abah di batok, Abah mau udah aja katanya ini sahurnya. Sini air di batok, Abah mau minum siapa? Iya baca ini namanya. Beres minum. Umi bentar lagi mau imsak. Abah mau ke masjid lagi, kasih tahu bentar lagi imsak. Berangkat si Abah ke masjid. Masuk ke masjid, ambil speaker. Perhatian. Kumargi waos atau sek. Nyingsa, maksudnya waktu sudah mau imsak. Makanya yang muda ambil speaker, bener? Santri yang muda ambil speaker, bener? Di masjid subuh imsak bulan puasa ambil speaker, bener? Enak kalau yang muda. As-salatu khairun minan naum. Siap itu mantap, benar? Kalau yang muda enak ya, jadi imam yang muda enak, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'amta alaihim gurawil maghdub. Gue ini jadi gurawil ya.
Masya Allah. Ingin bahagia rajin sholat berjamaah Isya. Ingin bahagia Bu tadi, anak-anak jaga pergaulan. Yang kedua, rajin jangan merasa diri lebih benar. Dan yang ketiga, buat pemuda-pemudi ya, jaga pergaulan. Yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, tenang dunia dan akhirat. Insya demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat doanya semua Bu, angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua Ibu. Angkat tangan semua. Bu, angkat semua, lihat sini semua. Dadah. Sambil doa. Berarti doa bukan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim burudhu kabarakul sahabat Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bijahin nabi al-Fatihah. Thank you.